Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bertemu lagi dengan Butika di pembelajaran IPS pertemuan yang kelima. Kali ini Butika tetap akan membahas potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN yang kemarin kalian sudah disuruh membaca oleh Butika. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan di Eropa dan wilayah Asia Timur, sehingga wilayah Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi banyak pihak yang memanfaatkan kedudukan strategis wilayah ASEAN, sehingga ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, wilayah negara di Asia Tenggara juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang kemudian menjadi kekuatan dalam perkembangan ekonomi negara-negara tersebut. Oke, langsung kita bahas tiap negara-negara di Asia Tenggara. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam sumber ekonominya terbesar berasal dari minyak bumi dan gas alam. Dengan pengolahan hasil kekayaan alam tersebut, Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Apa itu pendapatan per kapita tertinggi? Penghasilan ekonomi yang tertinggi maksudnya ya. Jadi pendapatan per kapita tertinggi itu penghasilan ekonomi paling tinggi di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua adalah negara Filipina. Negara Filipina sama seperti negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan sektor pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertanian diekspor itu dijual ke luar negeri ke berbagai negara, diantaranya nanas, padi, kelapa, dan gula. Karena ekspor bidang pertaniannya ke berbagai negara, maka Filipina mendapat julukan Home of the Green Revolution. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara Filipina. Yang ketiga adalah negara kita, yaitu negara Indonesia yang merupakan negara terbesar di wilayah Asia Tenggara, bahkan di dunia. Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak sektor yang dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia merupakan salah satu eksportir utama, penjual yang utama di luar negeri untuk minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Kekayaan mineral seperti pertambangan aluminium, nikel, emas, dan batu bara juga menjadi salah satu pintu masuk para investor mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara. Apa sumber devisa? Sumber penghasilan dari sektor pariwisata. Selanjutnya, negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Sungai Mekong ini luas, Nak. Mengaliri dua negara. Di sekitar Sungai Mekong ini merupakan daerah yang subur. Oleh karena itu, mata pencaharian penduduk Kamboja adalah sektor pertanian yang banyak terdapat di sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Hasil pertanian Kamboja yang besar
yang mendukung pengembangan sektor pertaniannya, yang utama adalah padi dan karet. Selanjutnya, Laos bertetangga dengan Kamboja, yang tadi Bu Tika sebutkan, juga dialiri oleh Sungai Mekong. Seperti di Kamboja, kegiatan pertanian juga banyak dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Sebagian besar hasil pertanian dikonsumsi oleh masyarakat Laos sendiri, karena Laos belum melakukan pengembangan dalam sektor usaha yang lain. Walaupun diketahui, sebenarnya Laos juga memiliki sumber daya mineral seperti biji besi, tembaga, dan batu bara. Malaysia, negara tetangganya Indonesia, berbatasan darat di wilayah Kalimantan, khususnya Malaysia Timur. Kegiatan ekonomi penduduk Malaysia itu di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu sektor ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak dan gas bumi, kayu dan produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia adalah beberapa produk yang diekspor oleh Malaysia melalui jalur perdagangan internasional. Selanjutnya, Myanmar. Mata pencaharian negara Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di negara Myanmar, sehingga Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Negara Singapura merupakan negara yang paling kecil luas wilayahnya di wilayah Asia Tenggara. Namun, meskipun negaranya paling kecil, Singapura merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Kekayaan alam Singapura terbatas, sehingga fokus pengembangan perekonomian adalah membuat sarana dan prasarana sebagai tempat singgah atau transit jalur lalu lintas dunia. Mengapa membuat tempat singgah atau transit? Karena letak Singapura yang sangat strategis, yaitu pada posisi silang jalur lalu lintas dari berbagai negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Sehingga saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand disebut juga dengan lumbung padi di Asia Tenggara. Mengapa dinamakan lumbung padi? Karena padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara Thailand. Selain padi, perekonomiannya juga dari hasil perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Saat ini penghasil devisa utama keuangan diperoleh dari sektor pariwisata. Keunikan situs-situs budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Yang selanjutnya adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini berkembang ke berbagai sektor perekonomiannya, di antaranya sektor pariwisata dan turis. Dengan perkembangan itu, bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Oke, itu tadi perekonomian negara-negara Asia Tenggara. Tugas kalian adalah, kalau kemarin Bu Tika memberi tugas KI 3, sekarang tugas kalian adalah KI 4, yaitu
menuliskan hasil ekonomi tiap-tiap negara anggota ASEAN berdasarkan pada video pembelajaran hari ini. Kirimkan tulisan kalian, difoto, dimasukkan ke Google Classroom. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.